Ada tips tuh Tasya. Jadi sayang sih kawan-kawan yang nggak ikut hari ini, nanti saya kasih tips tuh dengan prosentase keberhasilan bisa mencapai 60%. Di mana latihan ini bisa menghilangkan mendengkur. Nah, mendengkur ini banyak nanti penyakit-penyakit yang menyertainya tuh Tasya. Jadi sayang banget deh. Ini request Tasya nih. Materi kali ini tuh request Tasya nih. Ya kemarin karena permasalahan kemarin, alhamdulillah ada waktu sehingga kita bisa bahas nih sama-sama dan insya Allah ini bisa sangat membantu banyak kawan-kawan. Amin, amin. Oke, ini kita sembari menunggu teman-teman yang lain Betul. join. Aku mau remind juga buat teman-teman yang lain untuk share link live ini ke teman-teman atau kerabat terdekat, keluarga. Ya, karena pastinya pembahasan kita hari ini tuh menarik banget dan pastinya memberi insight juga buat kita semua. Dan jangan lupa juga untuk komen di kolom komentar kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, karena nanti di sesi akhir itu kita akan ada tanya jawab bareng Dokter Islami juga. Jadi teman-teman jangan lupa share link live ini ke teman-teman yang lain. Dan aku mau ngingetin juga kalau misalkan di bulan depan itu kita akan ada acara Spirit of Samurai yang ke-6 di lapangan Karebosi Makassar di tanggal 26 April di 2026. Makanya teman-teman yang belum beli tiketnya jangan lupa untuk beli tiketnya dari sekarang, karena sayang banget kalau misalkan teman-teman gak ikutan acara Spirit of Samurai ini, karena ini acara tahunannya AFC dan pastinya besar banget. Dan kita juga ada tamu spesial yaitu Inul Daratista. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Mungkin kita tunggu teman-teman sebentar, teman-teman yang lain lagi join. Sembari kita menunggu, aku mau nge-remind lagi untuk teman-teman yang belum beli tiket SOS, jangan lupa beli tiket SOS. Dan jangan lupa juga untuk ikut Zoom-Zoomnya AFC juga. Jangan lupa juga untuk ikut acara-acara AFC, karena itu pastinya insightful banget. Oke, sebelum kita mulai, kira-kira dokter ada sepatah dua kata nggak nih dok? Untuk topik, Boleh. mengenai topik kita hari ini nih. Boleh. Sebenarnya saya ini ya kawan-kawan sedikit ya, mungkin kawan-kawan yang malas belajar ya, malas nimba ilmu ya, fokus mungkin prospek ya. Nah, lupa juga terkait masalah kesehatan kita. Jadi percuma itu. Ya percuma kalau kita sakit kawan-kawan. Jadi tolong AFC sudah mensupport kita. Banyak support sistemnya luar biasa. Kita dengan salah satunya Instagram ini, besok Zoom dan Zoom yang lain. Nah, itu semua dibuat ya khusus ya untuk support sistem kita, dimana mungkin di tempat lain itu nggak ada kawan-kawannya, nggak cuma bisnisnya, nggak cuma kekeluargaannya ya, kayak tadi Spirit of Samurai tadi, kita kumpul sama-sama, kita berbagi ya. Nah, itu yang luar biasa. Nah, ingat ya, kesuksesan itu kita ada 3, kalau dari Kobudi Darwin ya. Nah, Kobudi, kesuksesan kita itu harus kita punya 3 alat bantu. Alat bantu yang pertama mungkin kawan-kawan ini harus tahu ya, kita nggak bisa hidup sendirian, kita perlu bantuan orang lain ya. Kita bisa minta bantuan kayak tenaga kerja kita, karyawan, kemudian ini support sistemnya. Nah, kita nggak bisa sendiri-sendiri kawan-kawan ya. Jadi kita perlu bantuan orang lain. Nah, itu kunci kesuksesan. Kita harus bekerja sama, kita harus bisa memanfaatkan waktu, tenaga orang lain ya, seperti itu ya. Jadi intinya tim ya, dengan tim insya Allah kita bisa jauh lebih sukses. Perkaliannya itu bisa lebih banyak karena tenaganya digabung. Nah, yang kedua kawan-kawan, kita harus bisa memanfaatkan mungkin modal orang lain. Kita punya kemampuan tapi kita nggak punya uang. Nah, dengan kita baik ya, kita personal kita bagus, nah kemudian kita punya suatu usaha atau bisnis yang mungkin kalau kita menghimpun modal sendiri nggak kuat. Nah, sehingga kita butuh manfaat modal dari orang lain dan kita kerjasama ya. Tadi kerjasama di bidang tenaga, kemudian yang kedua kerjasama di bidang materi atau modal. Nah, yang ketiga ini yang penting kawan-kawan ya. Mungkin
yang hadir di sini mungkin jabatan, mungkin pejabat tinggi ya, atau yang lainnya, pinter ya, nilainya cum laude. Nah, tetapi ingat ya kawan-kawan. Nah, tools yang ketiga, nah kita, apapun kita, sepinter apapun kita, setinggi apapun jabatan kita harus bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nah itu ya, nggak perlu kita menjadi orang lain, nggak perlu. Tetapi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Salah satunya mungkin yang sudah disupport AFC ya, belajar mungkin dari Sigit, walaupun saya nggak sehebat orang-orang di luar sana, mungkin ada 1-2 ilmu ya di bidang kesehatan yang mungkin bisa saya sharing buat kawan-kawan, dan itu mungkin ya insya Allah pengalaman. Dan ingat, ini materi ini itu saya rangkuman dari beberapa jurnal dan di tempat lain tidak ada. Dan ini seminggu ini saya mempraktekkan dan kemudian saya cari jurnal-jurnalnya dan alhamdulillah ketemu. Dan sehingga seperti biasa saya mengubah materi yang rumit ya, yang dari kedokteran itu saya aplikasikan ke kawan-kawan nanti sehingga mudah ditiru. Nah sayang nih ilmunya mungkin yang saya seminggu ini saya curahkan tenaga pikiran untuk berbagi ke kawan-kawan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah itu sih ya, kunci kesuksesan kita ada 3. Kita harus bisa memanfaatkan tenaga pikiran orang lain untuk bekerja sama-sama satu visi. Yang kedua, kita juga bisa kita juga memerlukan ya modal orang lain yang kita himpun sama-sama sehingga kita menjalankan satu impian sama-sama. Yang ketiga, kita harus bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kita nggak harus jadi orang lain, tetapi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Itu sekedar pendahuluan sebelum kita mulai materinya. Okay. Nah, mungkin ini teman-teman yang lain udah ada beberapa yang kumpul. Aku mau rewind sekali lagi, teman-teman jangan lupa share link live ini ke teman-teman yang lain. Jangan sampai kelewatan dan jangan sampai terlambat, karena pembahasan kita hari ini tuh menarik banget dan mungkin jarang dibahas kali ya, karena mungkin dianggapnya sebagai suatu hal yang remeh. Oke, mungkin langsung dimulai aja. Selamat sore teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan keadaan yang bahagia juga. Nah, teman-teman, kita tuh sering menilai kesehatan diri kita itu dari hal yang terlihat. Misalkan kita masih bisa beraktivitas seperti biasa dan jarang sakit, atau bahkan rasanya tubuh kita tuh baik-baik aja gitu. Padahal sebenarnya ada faktor kesehatan yang sering banget kita remehkan, yaitu kualitas tidur. Siapa di sini yang masih suka begadang? Nah, banyak juga yang merasa tidurnya udah cukup, tapi bangunnya tuh tetap kerasa capek gitu. Padahal jam tidurnya tuh udah cukup ya, mungkin antara 8-9 jam. Dan ada juga yang tanpa sadar mengalami gangguan tidur seperti ngorok atau bahkan sleep apnea, yang terkadang bisa mempengaruhi bagaimana sel-sel di tubuh kita itu beristirahat dan memperbaiki diri juga. Nah, kalau sel di tubuh itu nggak mendapatkan waktu pemulihan yang optimal saat tidur, itu bisa aja tubuh kita kelihatannya sehat dari luar. Kayak tadi aku bilang, bisa beraktivitas dengan baik, rasanya sehat-sehat aja. Padahal kalau misalkan badan kelihatannya sehat itu belum tentu sel di dalam tubuh itu tercukupi, atau bahkan bisa kekurangan energi atau belum mendapatkan regenerasi yang maksimal. Makanya di seminar kita hari ini kita akan bahas lebih lanjut tentang kualitas tidur itu sendiri, yang pastinya bareng Dokter Islami. Boleh silakan dibantu, Dok. Baik, Tasya, terima kasih. Nah, kawan-kawan, nah ini ya mungkin benar tuh yang disampaikan Tasya. Nah, kalau berobat ke dokter, kadang-kadang hanya fokus ke gejala, kemudian fokus ke ujung dari penyakit, tanpa kita mau melakukan perbaikan-perbaikan yang sebenarnya simple, bisa kita lakukan. Dan itu sangat berdampak besar buat pemulihan. Jadi ingat ya, pemulihan secara sempurna, itu pemulihan yang memang dari awal ya, dari pola nafas, pola makan, pola hidup ya. Bahkan ini kita bahas pola tidur. Nah, ingat, dan ini fakta. Nah, hipertensi yang tidak turun-turun karena walaupun dengan konsumsi obat ya. Nah, 70% hipertensi ya resisten itu penyebabnya adalah mendengkur, kawan-kawan. Nah, ini penting. Ya, jadi dok kok tensi nggak turun-turun? Akhirnya apa? Tensi nggak turun-turun, gagal ginjal. Nah, jadi nggak sepele, mendengkur nggak sepele. Bahkan
ya di judul kita kali ini, gara-gara mendengkur bisa meninggal. Karena apa? Meningkatkan resiko penyakit jantung, meningkatkan resiko stroke. Nah, kenapa kita akan bahas? Nah, jadi jangan sepelekan, dan bahkan ya orang yang memiliki tensi tinggi itu rata-rata 60% itu mendengkur. Nah, kemudian stroke rata-rata mendengkur juga. Jantung mendengkur juga. Nah, dan itu sering tuh miss dan sering hilang kawan-kawan. Dan betapa sepelenya mendengkur, padahal nah kalau kita kaji lebih dalam, efeknya sangat luar biasa untuk tubuh kita. Makanya kawan-kawan, di edukasi kali ini, mini seminar kali ini kita akan ajarkan gimana tips ya supaya kita bisa hilang dari mendengkur. Akhirnya apa? Kualitas hidup bagus, kualitas darah bagus ya, kualitas tidur bagus, kualitas darah bagus, sehingga apa? Bisa menurunkan resiko hipertensi, menurunkan resiko resistensi perifer, ya, resistensi insulin, ya, diabetes nggak turun-turun, ya, itu bisa pulih, ya. Kemudian gagal ginjal juga bisa kita cegah. Nah, resiko penyakit jantung dan stroke juga bisa kita cegah. Hanya dengan kita, kalau ada yang mendengkur, ya, hanya dengan memperbaiki pola supaya kita tidak mendengkur. Nah, ini penting kawan-kawan. Oke, lanjut ya. Jadi nih, ya. Oke, nah, mitos. Nah, mitosnya kawan-kawan, mendengkur hanyalah gangguan tidur yang mengganggu mungkin pasangan atau keluarga, ya, atau mungkin kalau kita ketiduran di kantor misalnya ngorok, ya, malu ganggu orang lain kerja, itu mitos, ya, mitos kawan-kawan. Nggak hanya mengganggu orang lain, bahkan faktanya apa? Sangat mengancam kesehatan kita. Nah ini ya, nah OSA ya, atau obstructive sleep apnea ya, atau mendengkur ya, bahasa awamnya mendengkur, ini adalah krisis kardiovaskuler dan metabolik yang mematikan secara diam-diam kawan-kawan. Nah, kenapa? Gangguan mekanis di tenggorokan menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan organ vital kita setiap malam. Ini parahnya nggak kita sadari kawan-kawan, ngerusak tapi nggak kita sadari. Mungkin kalau yang lain, oh kita minum manis, kita sadari, oh kemarin kita konsumsi minuman manis nih, pasti gula naik. Nah, dan ini kalau mendengkur tanpa disadari, tensi nggak turun-turun, kok gula nggak turun-turun ya, resiko penyakit jantung. Nah ini kawan-kawan, dengan kita menangani sleep apnea atau mendengkur, insya Allah salah satu proses perbaikan tubuh kita bisa pastikan, kualitas tidur kita bisa bagus. Nah ini ya, nah kemudian prevalensi dari data Hypnolaus ya. Nah jadi mendengkur ya, selamat untuk pria ya, di mana mendengkur ya paling banyak pria 49%. Nah untuk wanita 23%. Jadi nggak usah kaget ya kalau laki-laki lebih banyak mendengkur. Mungkin bagi istri ya, memang prevalensi mendengkur laki-laki lebih banyak. Nah ingat nih, di sini kita lihat lagi. Nah peningkatan penyakit. Nah, kita lihat di sini. Nah, stroke dengan kita mendengkur terus-terusan ya bisa meningkatkan resiko stroke bisa sampai 3 kali lipat. Nah, kemudian diabetes dan obesitas, nah itu bisa dilihat ya, yang paling banyak adalah hipertensi 80% ya. Hipertensi resisten itu penyebabnya salah satunya dari mendengkur. Nah, kemudian gagal jantung ya, kemudian gangguan irama jantung ya, itu juga bisa disebabkan salah satunya ya karena mendengkur. Ya, resikonya meningkat. Dan ini hati-hati. Sehingga apa? Proses perbaikan dalam tubuh kita nggak pulih-pulih, lambat pemulihannya. Nah, selanjutnya ini kita lihat anatominya. Nah, ini ya. Nah, kita nanti dengan anatomi ini kawan-kawan, nanti kita akan belajar sama-sama gimana cara, salah satu yang bisa kita kontrol, latihan lidah, latihan palatum, latihan otot-otot hipoglossus ya. Nanti saya akan ajari, sehingga apa? Sehingga kita kuat ya membuka jalan nafas. Ya, karena kenapa? Jalan nafas yang bagus, yang paten, yang melewati faring itu harus kita latih sehingga kita nggak mendengkur. Salah satu mendengkur penyebabnya adalah lidah kedorong ke belakang. Kemudian ada jaringan lemak ya, jaringan-jaringan yang mungkin karena obesitas ya, sehingga laringnya itu mengecil.
Nah, kemudian ada amandel ya, yang nggak sembuh-sembuh ya. Kemudian ada adenoid ya, ada alergi, alergi terus-menerus, sehingga ada jaringan limfe yang di daerah mulut itu membesar sehingga menutup jalan nafas. Nah, ini juga penyebab kenapa kok kita sering mendengkur ya. Selain kelelahan di daerah mulut ya, lidah, tenggorokan yang jarang kita latih. Mungkin kalau anak-anak gym nih, suka menyombongkan diri, anak gym ya, yang dilatih otot-otot, tapi banyak yang terlupa tidak melatih otot-otot di daerah mulut ya, rongga mulut. Nah, ini nanti akan kita bahas gimana cara latihannya. Oke, nah ini siklus. Nah, ini yang disampaikan Tasya tadi. Ya, kenapa kok kualitas tidur bisa mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan ya? Nggak pulih-pulih, memang benar ya. Kita lihat siklus ini ya. Nah, pertama mulai tidur ya. Nah, kemudian setelah mulai tidur ya kan, kalau ada sleep apnea, dilihat ada jalan nafas yang kolaps. Nah, jalan nafas yang kolaps tertutup ya menyebabkan apa? Hipoksia, kita di dalam darah oksigennya turun, sehingga apa? Terjadi hiperkapnia, terjadi peningkatan karbon dioksida. Nah, oksigen turun ya, karbon dioksida naik. Akhirnya apa? Ada alarm dalam tubuh kita ya, bisa terbangun malam, tidurnya nggak nyenyak, nggak deep sleep. Kadang-kadang ada regurgitasi lambung ya, sehingga orang ngorok itu rata-rata punya GERD. Nah, kenapa? Pada saat terbangun ya terjadi penekanan di daerah paru-paru sehingga naik asam lambungnya. Nah, kemudian terjadi mikroaerosol, otak terbangun, nafas tersentak, kaget, kualitas tidur nggak bagus. Nah, kemudian setelah bangun tidur lagi ya, kemudian mulai tidur. Nah, dan ini berulang terus, bikin loop. Akhirnya apa? Kualitas tidur nggak bagus ya, kualitas tidur yang harusnya deep sleep, yang harusnya regenerasi nggak jalan. Oke. Nah, akhirnya apa? Nah, ini ya, ini ada definisi singkat ya, nafas berhenti. Nah, ada grade-nya. Kalau normal ya, kita bisa lihat di sini ya. Kalau normal ya per jam nggak ada kejadian ya, berkurang dari 5. Nah, kalau ringan 5 sampai 15 ya, sleep apnea dalam per jam kalau pas tidur. Nah, yang sedang sampai 15-30, yang berat lebih dari 30 ya. Sehingga apa? Terjadi saturasi oksigen berkurang. Nah, kalau oksigen berkurang, kawan-kawan ingat ya, kalau oksigen berkurang terjadi ROS meningkat ya, ROS meningkat. Nah, radikal bebas dalam darah meningkat, sehingga terjadi peradangan pada saat tidur yang harusnya kita detox, malah terjadi peradangan, terjadi radikal bebas ya. Radikal bebas ya, reaktif oksigen spesis, radikal bebas di dalam darah, akhirnya apa? Rusak. Nah, sehingga bisa memicu ya kalau jantung memicu sumbatan jantung, memicu sumbatan di stroke di kepala. Nah, bahkan yang lain-lain ya, terjadi mikroinflamasi. Nah, mikroinflamasi ini akan meningkatkan resistensi insulin. Akhirnya apa? Diabetes nggak sembuh-sembuh, kawan-kawan. Nah, oke. Nah, pemicunya ya, yang dua pemicu kehancuran sistemik, salah satunya ada hipoksia. Ini jelas, hipoksia ya, yang intermittent, terus menerus. Nah, meningkatkan menyebabkan penurunan saturasi oksigen, sehingga apa? Memicu stres oksidatif sistemik yang terus menerus, radang terus menerus ya, di dalam tubuh terjadi radikal bebas terus menerus, sehingga apa? Fungsi seluler merusak setiap saat. Nah, kemudian ada tadi ada stres ya, kemudian ada sleep fragmentasi yang harusnya regenerasi nggak jalan, kawan-kawan. Satu, perusaknya meningkat, satu, regenerasi nggak jalan karena hipoksia ya tadi, dan sleep fragmentation yang harusnya deep sleep, tidur dalam, sehingga regenerasi ini nggak jadi, sehingga kita tidurnya nggak nyenyak, kualitas nggak bagus, regenerasi nggak jalan. Nah, regenerasi nggak jalan, tidurnya nggak bagus,
stres meningkat ya, stres ya. Kemudian neurohormon, hormon-hormon yang bagus di dalam tubuh nggak muncul, hormon perusak meningkat. Nah, akhirnya apa? Orang ngorok, cenderung pemarah karena kualitas tidurnya nggak bagus, kawan-kawan. Nah, ini penting ya. Nah, terus, ini ya. Nah, aliran udara ya, ini ada aliran udara yang bagus ya. Nah, kalau aliran udara bagus, tiba-tiba berhenti, oksigen berkurang. Nah, kemudian terjadi ledakan simpatis pada saat sleep apnea. Terjadi ledakan simpatis. Nah, simpatis ini jantung berdebar, radikal bebas naik, ya, asam lambung naik, ya, stres meningkat, kortisol naik. Nah, sehingga jantung, ya, dan lain sebagainya makin rusak. Nah, oke. Nah, selanjutnya kawan-kawan ini, ya, penting ya perbandingan antara tidur sehat sama orang yang mendengkur. Nah, ya, kalau kadar oksigen orang tidur sehat itu, kawan-kawan kalau misalnya punya ini penting juga ya, punya jam tangan pintar tuh ya yang bisa ngecek pola tidur ya, kawan-kawan silakan beli kalau ada rezeki ya. Nah, kemudian nanti dilihat tuh oksigennya. Nah, kalau tidurnya bagus, rata-rata di malam itu oksigennya 95 sampai 100. Nah, pada OSA, pada mendengkur itu turun 3-4% berulang. Nah, dan itu terus-terusan tiap malam, bahaya ya. Nah, kemudian saraf otonomnya dominan parasimpatis. Kalau untuk tidur sehat ya, dia istirahat, kemudian pemulihan. Kalau kaget ya, kayak sama lah kayak kita kaget gitu, kayak mimpi buruk kaget, kan kita berdebar-debar, sama kita terbangun karena sleep apnea, tiba-tiba nafas berhenti, kita kaget. Nah, akhirnya apa? Ada hiperaktivitas saraf simpatis, jantung berdebar-debar, mode panik, nah, stres meningkat dan sebagainya. Hormon, nah, kalau tidur bagus, melatonin bagus, kortisol rendah. Nah, kalau tidurnya mendengkur, melatonin tertekan, ya ngantuk nih bawaan, ya. Akhirnya apa? Karena kurang melatoninnya, karena tidurnya nggak nyaman. Akhirnya apa? Kortisol meningkat, marah, emosian, ya. Dikit-dikit, senggol dikit bacok. Ya, itu salah satunya kurang tidur. Nah, kemudian tekanan darah. Nah, kalau tidur sehat, menurun secara alami. Nah, kalau mendengkur, kawan-kawan, ini dia yang menyebabkan tekanan darah. Walaupun dengan obat nggak turun-turun. Nah, hipertensi resisten. Salah satunya 80% penyebabnya karena mendengkur. Nah, ini ya kita bisa lihat ya, kerusakan vaskuler. Nah, ini darah bagus pada saat simpatis. Nah, gampang menjendal kawan-kawan. Nah, dan ini berlangsung setiap malam, yang harusnya diregenerasi nggak jadi, akhirnya gampang terjadi penyumbatan, meningkatkan resiko stroke sama penyakit jantung 2-3 kali lipat. Nah, ya, akibat ROS ya meningkat ya, karena tadi takut, simpatis ya, radikal bebas naik ya, ada C-reaktif protein juga naik ya. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya paradoks ya, ini kalau sama ya, karena sistem simpatisnya naik, pada saat tidur harusnya istirahat malah naik. Nah, sehingga terjadi gelombang yang nggak bagus ya, baik di otak maupun di jantung dan di organ-organ vital kita. Nah, ini ya, beban jantung ya akhirnya meningkat. Nah, terus di otak juga meningkatkan resiko stroke kawan-kawan, bisa 2-3 kali lipat. Jadi ya, menurut setelah melihat ini, kira-kira nih kawan-kawan nih masih menganggap remeh mendengkur itu. Nah, memang sepele ya, cuma kalau ini kita biarkan, proses pemulihan kita itu nggak maksimal. Berobat nggak sembuh-sembuh, konsumsi nutrisi, AFC mungkin nggak butuh nutrisi yang lebih banyak, karena apa? Harusnya diregenerasi, dirusak lagi. Nah, regenerasi nggak jalan karena perusakan terus menerus ya. Nah ini ya, ada sleep fragmentation ya, tidurnya nggak nyenyak karena tidurnya harusnya deep sleep ya, terpecah-pecah, akhirnya nggak tidur dalam ya. Kemudian ada kortisol naik ya, merusak ginjal ya, kemudian saraf-saraf simpatis naik. Nah, sehingga apa? Nah, ini juga menekan sel beta kawan-kawan. Nah, akhirnya apa?
gampang naik gula darahnya naik, pankreasnya ya terjadi degradasi. Nah, glukosanya naik. Nah, ini kawan-kawan, sehingga terjadi resistensi insulin. Nah, mungkin lingkaran setan obesitas. Nah, rata-rata orang mendengkur kawan-kawan, penyebab salah satu yang terbanyak itu obesitas ya. Jadi kalau kita ingin mencegah, salah satunya ya kita nggak boleh gemuk ya. Lingkar leher itu kalau bisa di bawah 40 cm. Nah, kenapa? Nah, ini dia alasannya kenapa obesitas bisa menyebabkan mudah mendengkur. Karena ada penumpukan lemak di leher, memicu penyimpatan dan kolaps dari jalan nafas, kemudian menyebabkan sleep fragmentation ya. Nah, meningkatkan lapar dan sebagainya ya. Kalau tidurnya nggak bagus, gampang lapar ya, lingkaran setan. Makin makan, makin gemuk, makin sleep apnea. Nah, ini lingkaran setannya. Jadi orang yang gemuk kalau kena sleep apnea makin gemuk, susah kurus. Nah, salah satu untuk membantu orang gemuk supaya cepat kurus, salah satunya nanti kita akan bahas, kita akan latih cara nafas ya, cara latihan nafas ya. Oke ya, diabetes tipe 2 panjangnya udah kita terangkan tadi. Nah, ini ya. Nah, jadi ini GERD nih kawan-kawan. Nah, pada saat ya paru-paru berusaha menghirup, nah terjadi vakum, dia narik tuh, sehingga apa? Gampang terjadi GERD. Nah, ya orang mendengkur juga gampang terjadi GERD nih. Ya, GERD-nya nggak sembuh-sembuh. Tengok ngorok nggak? Oh, ngorok, ya udah perbaiki ngoroknya. Salah satu penyebab GERD nanti akan berkurang, sehingga apa? GERD-nya bisa pulih. Ya, nah ini sama ya. Nah, begitu juga orang GERD juga bisa menyebabkan mudah terserang mendengkur karena ada asam yang naik ya, sehingga terjadi iritasi di saluran nafas. Nah, jadi lingkaran setan, GERD bisa menyebabkan mendengkur bisa meningkatkan GERD. Nah, sama nih lingkaran setannya ya. Ini jantung, lambung ya, hepar ya, sama terkena semua. Nah ini jadi kita bahas pengobatannya sedikit ya. Nah, ini salah satunya yang penting ya, berat badan kawan-kawan harus jaga ya. Kalau obesitas, berat badan harus jaga. Nah, kemudian salah satu pengobatannya kawan-kawan bisa pakai CPAP ya, Continuous Positive Airway Pressure. Nah, boleh banyak tuh, harga 5-6 jutaan ya, tapi lumayan biaya lagi ya. Nanti saya ajarkan gimana caranya supaya gratis. Nah ini ya. Nah, ini langsung saja. Nah, ini penyakit-penyakit ya kawan-kawan ya, jelas ya. GERD bisa ya menyebabkan mendengkur, bisa meningkatkan GERD ya. Kemudian resistensi insulin ya, terjadi peningkatan gula karena resistensi insulin meningkat akibat mendengkur. Nah, kemudian stroke meningkat ya, kemudian penyakit jantung meningkat, tensi nggak turun-turun. Nah, ini ya rata-rata penyakit yang paling banyak yang berdampak langsung pada saat mendengkur. Nah, ini. Nah, kita akan bahas. Nah, sedikit kita akan bahas secara umum di medis ini yang dilakukan. Tapi nanti di slide terakhir kita akan bahas cara olahraganya. Ya, olahraga supaya menguatkan otot di saluran nafas. Nah, jadi terapi yang pertama kawan-kawan jelas ya, tadi berat badan ya, kawan-kawan modifikasi gaya hidup dan posisi tidur ya. Kalau mendengkur biasanya karena terlentang ya, posisi miring ya, boleh. Untuk memperbaiki biar nggak mendengkur, kawan-kawan posisi tidur miring. Nah, kemudian bisa pakai CPAP ya, ini ya CPAP ya. Ya, tunggu sebentar. Nah, ini CPAP ya. CPAP dia pas pada saat tidur. Nah, pada saat tidur, nah kawan-kawan pakai alat yang ngasih tekanan sehingga aliran oksigen yang masuk dia langsung membuka ya karena tekanan. Nah, ini harganya ada yang puluhan juta ya, 30-an, 60 ya. Ada yang 5 juta, 6 juta ada. Nah, ini boleh, cuma negatifnya banyak karena kita pakai alat kan. Jadi kayak iritasi di muka, kemudian saluran nafas jadi kering ya. Karena memang dipaksa oksigennya. Jadi kayak kita pakai masker lama kan gatal-gatal ya di daerah muka. Nah, terus kemudian kalau ke dokter gigi pakai mandibular advanced device. Nah, boleh ya, biar
rahang bagian bawah itu maju sehingga lidah nggak turun ke belakang. Nah, boleh. Nah, kemudian ada hypoglossal nerve stimulation, ya, ada listrik, ya, yang mengalami kelemahan-kelemahan di stimulasi oleh listrik. Nah, kemudian kalau ada yang amandel, ya, dibedah. Ya, kemudian, nah ini tadi ya, berat badan turun, tidur miring. Nah, kemudian prosedur dan gaya hidup boleh pakai molekular resonan ya, kuantum ya. Cuma ini ada di Indonesia belum ada. Nah, oke. Kita bahas sekarang. Nah, ini Tasya. Nah, kita akan latih ya. Ini berdasarkan riset saya ya. Yang pertama kawan-kawan ya, saya sarankan ya, sebelum tidur ya lakukan ini 2 kali sampai 3 kali sehari. Yang pertama tarik nafas lewat hidung ya. Tarik nafas lewat hidung. Tahan 4 detik, ditarik 4 detik ya, kemudian ditahan 2 detik. Dihembuskan harus lewat hidung. Ya, dihembuskan harus lewat hidung, jangan mulut. Dihembuskan lewat hidung selama 5 detik. Itu ya bisa sampai sebelum tidur 20 kali latih. Nah, ini yang pertama latihan nafas dulu biasa. Oke, selanjutnya kawan-kawan ya, boleh konsumsi minum air putih hangat ya, atau cuci hidung. Kalau cuci hidung kalau nggak dengan saya orang yang berpengalaman agak berbahaya. Ya oke, jadi salah satunya cuci hidung, saya ngobatin pasien ngorok salah satunya dengan cuci hidung. Nah, tetapi itu boleh adisional. Nah, yang penting itu yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 kita latih di daerah rongga mulut. Oke, yang pertama ya, kawan-kawan lidah dorong ke palatum ke atas. Nah, kayak gini ya. Nah, dorong sekuat mungkin. Nah, tahan 15 detik. Kemudian lepas, ya, sampai 5 siklus. Oke, ingat, catat kawan-kawan, ya, lidah. Nah, kita latih lidah supaya apa? Supaya lidah nggak terdorong ke belakang, lidahnya kuat. Pada saat kita tidur nggak terdorong ke belakang. Nah, ini harus kita latih, ya, lidah yang pertama kita latih ya. Yang pertama, lidah diarahkan ke atas ke langit-langit, ya, dorong sekuat tenaga. Nah, ya, 15 detik tahan. Nah, kemudian lepas, ya, istirahat. Ulangi sampai 5 siklus. Oke, nomor 1. Yang nomor 2, kawan-kawan, lidahnya julurkan ke luar sekuat mungkin. Ya, tapi pas pada saat mau tidur ya, jangan di luar, di mall gitu, latihan gitu, jangan. Ya, pada saat mau tidur, lidahnya dikeluarkan semaksimal mungkin. Tahan 15 detik, ya, kemudian istirahat 5 siklus. Nah, oke. Yang kemudian lidah ke kanan dan ke kiri, ya, sekuat mungkin ke kanan, sekuat mungkin ke kiri ya, sama. Tahan 15 detik, tahan 15 detik, istirahat 5 siklus, ya, oke. Kemudian ngomong a i u e o. Nah, a i u e o, ya, pronunciation ya, sampai 30 kali. A i u e o, a i u e o 30 kali. Nah, oke. Ya, udah dicatat ya. Habis itu kawan-kawan mingkem, kawan-kawan gigit geraham. Nah, latihan gigit. Nah, supaya rahang ini kuat. Ya, gigit boleh, gigit permen karet boleh. Cuma ini digenggam kayak gigit tapi mingkem, ya. Nah, gigit mingkem. Ini, nah ini. Nah, ditahan ya. Nah, digigit ya, ditahan 15 detik. Lepas, kemudian gigit gerahamnya 15 detik ya, sampai terasa, kemudian lepas. Nah, itu ya, kayak itu di daerah mulut. Nah, sekarang selanjutnya kita latih di daerah tenggorokan. Nah, caranya kenapa? Caranya gimana? Kita mingkem gini. Nah, kawan kan kayak ngomong pakai, kalau dalam kalau ngaji itu kan kol-kola ya, suaranya di tenggorokan. Nah, jadi kita mingkem, kita buka kayak gini, ininya kita buka. Gimana ya cara, pokoknya kita, nah ini kayak terasa di tenggorokan membuka. Mingkem. Nah, kita tahan, kita kayak jakun ini, kita dorong ke depan. Nah, itu buka tuh nanti. Nah ini tengok ya. Kayak kodok kali ya, Dok ya. Kayak kodok. Nah, betul. Nah, pintar istilahnya. Kayak kodok. Nah, itu sama 15 detik.
Nah, itu melatih nanti hipoglosus. Nah, kalau tahan pada saat kawan-kawan tahan 15 detik, coba kawan-kawan nafas. Itu plong. Pas pada saat kodok gini, sambil tarik nafas, kayak di tenggorokan dingin. Plong. Nah, itu ya. Jadi tipsnya kawan-kawan, lakukan itu ya 2 kali sampai 3 kali sehari ya, rutin 1-2 minggu kami mendengkur sampai 60%. Nah, itu ya, itu nggak ada di ini lain, nggak ada edukasi ini spesial sama Tasya ya di AFC ya. Nah, mungkin itu Tasya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Tapi ingat, lakukan ya latihan ini. Kalau misalnya kawan-kawan bisa berhemat ya, nggak beli sipet tadi yang harganya 5 juta, 6 juta sampai puluhan juta ya, lakukan ini rutin, insya Allah bisa membaik ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dilanjutkan tanya jawab. Oke, terima kasih dok penjelasannya. Ini udah ada beberapa teman-teman yang nanya juga. Nah, tadi kayaknya dokter sempat mention kalau misalkan ada kaitannya sama stres oksidatif atau oksidatif. Itu. Ya. Nah, ada yang nanya kalau misalkan apakah IF itu sebenarnya menyebabkan stres oksidasi? IF. Kayaknya mungkin intermittent fasting kali ya? Nah, jadi gini kawan-kawan, stres itu gini ya. Stres itu ada stres yang kecil. Kalau melihat kalau gini ya, jangan sampai kawan-kawan salah persepsi ya. Stres antara stres otak ya sama di dalam tubuh ya. Stres seluler. Nah, stres seluler itu salah satu cikal bakal untuk healing krisis. Nah, healing krisis itu stres tapi yang stres terjadi sistem imun aktif ngancurin sel yang rusak, itu stresor juga. Nah, cuma tubuh memang mendesain itu sedang perbaikan. Nah, makanya ada rasa sakit, itu ada rapid oksigen naik juga pada saat penghancuran sel yang rusak diganti. Nah, tetapi terkontrol kawan-kawan. Nah, kalau stres yang biasa itu rusak terus-menerus, kayak tidur tadi, akibat tidur kebangun kaget, simpatis naik, radikal bebas naik, ya ROS naik, ya C reaktif protein naik. Nah, sehingga apa? Merusak, ya pembuluh darah rusak, ginjal rusak, ya hati rusak, dan itu terus-menerus. Beda ya, yang satu didesain stresnya untuk memperbaiki, nah satu lagi untuk ngerusak stresnya. Nah, kita bahas di intermittent fasting. Nah, kemarin kita bahas juga ya, fasting itu ada 2 fase. Fase yang pertama adalah fase memakan energi cadangan. Biasanya kan kalau kita aktivitas itu pakai energi yang kita makan. Kita makan jadi energi kita pakai. Nah, ini kita nggak makan nih. Jadi apa? Energi untuk aktivitas, cadangan makanan dari glikogen ya di otot itu diambil. Nah, di hati cadangan glikogennya diambil untuk energi. Itu fase 12 jam pertama. Nah, selanjutnya ada fase fase di atas 12 jam. Fase apa? Fase detox, fase autofagi. Nah, fase autofagi itu menghancurkan sel-sel ya yang rusak, ya memakai lemak-lemak visceral, lemak-lemak yang tersembunyi itu dihancurkan, sel-sel yang rusak itu dihancurkan. Kenapa? Fungsinya apa? Tubuh akan mendesain sel-selnya itu dijaga supaya dia efektif. Kayak mobil, biasanya kemarin boros nih mobilnya diganti sama mobil yang hemat energi. Jadi sel yang mobilnya yang boros tadi itu nggak dipakai lagi, diganti sama mobil yang hemat energi. Kenapa? Tubuh adaptasi. Oh, energinya yang masuk nggak banyak nih. Jadi sel-selnya itu diupayakan yang dipakai, yang dihidupkan tuh sel-sel yang hemat energi. Akhirnya apa? Sel yang rusak dihancurin, sel yang boros dihancurin. Nah, itu juga bisa dibilang stres ya. Stres, tapi stres yang terprogram karena untuk perbaikan. Nah, jadi ada orang karena memang kalau orang awam misalnya dengar stres itu nanti salah kaprah ya. Tapi kalau orang medis paham, oh stres yang dimaksud adalah stres oksidatif untuk
healing krisis. Nah itu oke, nggak apa-apa. Tapi kalau stres yang merusak, ya, yang nggak terprogram oleh sistem imun kita, yang menghancurkan organ-organ kita, nah itu yang nggak boleh. Nah jadi dengan intermittent fasting, dengan puasa, itu ada stres yang terprogram untuk memperbaiki diri, menghasilkan sel yang hemat energi supaya kerjanya lebih efisien, lebih sehat, dan menghancurkan sel-sel yang rusak, menghancurkan lemak-lemak yang penyebab stres oksidatif, penyebab resistensi insulin. Nah itu ya, dengan puasa. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, gitu. Panjang ya Tasya jawabannya. Aman dok. Nah ini juga ada yang nanya, kalau misalkan tadi dokter jelasin kalau misalkan mengorok sering itu kan ada tanda-tanda yang bahaya ya dok ya. Kalau misalkan lagi capek lalu tidur kita mengorok itu wajar nggak ya dok, atau ada sebab lain? Betul. Salah satu tanda adalah kelemahan. Itu kan tadi kita bahas kecapean itu kelemahan di daerah rongga mulut lah, bahasanya rongga mulut. Nah itu. Nah biasanya kita tidur pas kecapean, tidurnya berantakan, posisi tidur salah, kemudian nggak dijaga ya, gimana dilatih dulu ya sehingga bagus. Akhirnya apa? Tidur kita ngorok. Nah pada saat tidur ngorok terjadi penyakit gitu ya. Alurnya gitu, kecapean kita gampang ngorok, kemudian karena kecapean tidur kita berantakan, posisi nggak bagus, akhirnya ngorok. Nah pada saat ngorok penyakit mulai muncul, meningkatkan resiko diabetes, menyebabkan tensi nggak turun-turun, meningkatkan resiko stroke, meningkatkan resiko penyakit jantung, meningkatkan resiko irama jantung, meningkatkan resiko GERD. Nah itu kawan-kawan. Jadi gimana dok? Nah sama, kalau kita kecapean it's okay ya. Nah, jadi kalau kecapean boleh. Cuma kalau kecapean pastikan kualitas tidur kita bagus. Caranya gimana? Tidur harus bersih, ya mandi. Ya kalau malam dok gimana? Mandi air hangat, ya boleh kalau mandi air hangat. Kemudian sikat gigi bersihkan semua, ya bersih. Karena salah satu kualitas tidur kita itu ditentukan oleh kebersihan. Ya kemudian gelap, gadget hilangkan. Nah yang punya resiko mendengkur, latihan yang saya ajarkan tadi. Sehingga apa? Tidak mendengkur, kualitas tidurnya bagus, kemudian istirahatnya maksimal, besoknya segar, nggak capek. Nah gitu Tasya. Oke, ini next ada yang nanya kalau durasi tidur gimana dok normalnya? Apakah kalau kurang tidur itu jadi hutang jam tidur? Ya, kalau tidur saya gini kawan-kawan ya. Jadi kalau hutang jam tidur saya menganut aliran itu. Kalau kita kurang tidur tambahin boleh. Ya, bisa 7-8 jam. Cuma ada irama sirkadian. Balasnya gimana dok? Boleh membalas di besoknya, ya. Contoh misalnya, saya tadi malam ini tidurnya cuma 5 jam. Nah besoknya pas pada saat malam tidurnya lebih cepat saya. Nah itu balas yang bagus. Nah oke dok, kalau tidur jaga malam terus ya sudah. Kalau terpaksa, kalau misalnya kita shift malam, berarti kan kita wajib tidur di pagi hari. Walaupun kualitasnya berkurang, karena apa? Organ itu punya masa aktif yang optimal, ya kayak usus itu. Kalau dia pembuangan, ya pembersihan itu di malam hari, pembuangan itu di pagi hari. Nah kalau kita tidurnya kebablasan, fase kita mau buang air itu keskip. Akhirnya apa? Gampang resiko sembelit. Nah itu ya. Jadi pola yang bagus untuk mengembalikan kalau misalnya tidur kita kita kurang itu besoknya tapi lebih awal. Tapi kalau tidak ya sudah, it's okay. Walaupun kualitasnya nggak sehebat kalau tidur malam. Ya tetapi it's okay. Tubuh butuh istirahat walaupun capaian kita nggak 100%, 60% is okay. Jangan nggak tidur gitu. Ya boleh, silakan gitu Tasya. Konsepnya seperti itu. Ya dibalas, cuma yang paling bagus balasnya besoknya. Kalau misalnya balasnya terpaksa hari itu juga ada organ-organ yang bekerja nggak optimal, tapi it's okay daripada nggak gitu. Oke, selanjutnya ada yang nanya kualitas tidur yang baik seperti apa dan bagaimana caranya agar bagus dok? Nah, jadi salah satu cara kualitas tidur kita, tandanya kita tidur segar. Ya, berarti regenerasi jalan, kortisol nggak naik, parasimpatis bagus ya.
Nah, itu tidur kita nyaman, nggak capek. Kalau di pagi hari kita kayak masih kurang tidur, masih ngantuk, pusing ya, kemudian lemas, berarti kualitas tidur kita nggak bagus, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Kadang ngorok, kita nggak tahu kalau kita ngorok, terbangun, terus tidur lagi, hanya kualitas nggak bagus. Ya, tanda kualitas tidur kita bagus, salah satunya pada saat bangun kita segar. Nah, jadi kalau misalnya nggak segar berarti ada yang salah. Silakan analisis dan evaluasi. Ya, boleh nanti kita akan mungkin di next ya untuk kualitas tidur gimana. Soalnya kenapa? Sudah sering saya bahas nih kualitas tidur ya. Banyak banget tuh beberapa dulu pertanyaan kualitas tidur kita bahas ya. Setidaknya minimal 7-8 jam. Ya, kemudian tubuh bersih, ya, gelap, 2 jam sebelumnya hindarkan sinar biru, ya, kemudian hening, ya. Nah, kemudian yang salah satu lagi, ya, energi buruk, ya, bahasanya energi buruk, ya, kalau dari Tiongkok, ya, saya belajar dari energi Qi, ya, saya baca-baca juga. Nah, salah satu energi yang masuk ke dalam tubuh itu udara dingin. Udara dingin akan menyebabkan kita tidak nyenyak. Nah, salah satu pintu masuk udara dingin itu di kaki. Nah, saya sarankan memang kalau untuk tidur, pasien-pasien saya nih, apalagi yang penyakitnya lama nggak sembuh-sembuh, saya pastikan tidurnya harus pakai kaos kaki. Kenapa? Untuk menjamin kualitas tidurnya yang bisa kita kontrol, kita maksimalkan. Ya. Nah, berarti kan kita bisa kontrol nih pakai kaos kaki karena dinginnya nggak masuk, sehingga kualitas tidurnya bagus, lebih nyaman ya. Organ-organ nggak kerjanya lebih berat karena dingin kan harus dinetralkan tuh. Nah, dengan memakai kaos kaki, salah satunya itu. Nah, itu Tasya, panjang ya, tapi ada tadi sudah disebutkan tips-tipsnya supaya kualitas tidurnya jauh lebih bagus. Oke. Jangan makan langsung tidur ya, jangan makan langsung tidur. Oke dok. Nah ini dia nanya nih dok, baiknya berobat ke dokter apa ya dok? Suami saya ada hipertensi selain sleep apnea. Beliau ingin banget sembuh, saya sering stres kalau tiba-tiba suami tiba-tiba tersedak dan batuk-batuk. Gimana tuh? Nah ini ya. Karena ya mohon maaf kalau misalnya ada dokter di sini, mungkin kita sama-sama belajar ya. Nah, karena saya memang mempelajari pengobatan holistik ya, dari sel-sel tubuh kita ya, dari organ fisiologis itu dimaksimalkan dulu, baru nanti obat. Nah, dan rata-rata dokter mungkin karena tergantung waktu ya, mendengarkan juga mungkin belum banyak, akhirnya apa? Lebih cenderung mengandalkan obat dan edukasi mungkin yang umum. Nah, tanpa melakukan edukasi yang lebih dalam terkait sumber permasalahan. Ya, jadi untuk berobat kemana, ke dokter ya, saya nggak bisa merekomendasikan karena mungkin ada yang pro yang sudah membaca, yang untuk sleep apnea ini membaca, mungkin dia intens, ya, yang untuk mendengkur akhirnya diterapi untuk mendengkurnya. Ada yang dokter, oh tensi ini diobatin tensinya aja, ya. Oh ini nggak cocok, mungkin besok diganti obat tensi yang lain. Jadi disinilah mungkin keterbatasan saya untuk merekomendasikan ke dokter siapa ya, tapi tetap ya silakan ya, di AFC banyak dokter ya. Nah, tapi kan tadi udah dikasih ilmu ya, tetap ke dokter, kontrol obatnya. Nah, edukasinya tuh tadi sama saya, yang mudah-mudahan lakukan itu, mudah-mudahan bisa membaik ya. Dan disupport kok, ada hari Jumat, ada hari Sabtu, kawan-kawan ikutin terus aja, pasti insya Allah akan ada ilmu ya yang bermanfaat, dan nanti dari tim-tim dokter di AFC itu akan membantu supaya ada edukasi yang mudah dilakukan di rumah ya, nggak harus dengan obat. Bahkan kan kita bahas ini nutrisi ya, baik Subarasi, Utsukushi, Kari, nutrisinya mengembalikan kecerdasan tubuh kita, sistem imun dikembalikan ya, aliran darah bagus ya, kualitas darah bagus ya, itu mengembalikan kecerdasan kita. Nutrisi AFC itu mengembalikan kecerdasan tubuh kita. Nah, itu dia. Jadi apa? Kalau tubuh kita udah cerdas, tubuh bisa mengembalikan sendiri, menyembuhkan sendiri, gitu tuh. Nah, masalahnya kecerdasannya udah minus, ya, apa sudah tua, stem cell-nya udah jarang, akhirnya proses pemulihannya lama. Nah, sehingga butuh waktu ya. Dengan konsumsi AFC itu butuh waktu, nggak bisa instan.
karena minus kecerdasannya. Oke, itu Tasya. Nah, mungkin 2 pertanyaan terakhir kali ya dok ya. Ini Ya, ada yang tanya nih, ya. ngomong-ngomong soal mimpi itu saya pernah baca kalau misalnya katanya kalau tidurnya itu ada mimpinya itu berarti kualitas tidurnya kurang bagus ya dok ya. Betul. Nah ini ada yang komen kalau Kalau ingat. setiap tidur selalu mimpi, episodenya panjang banget, itu gimana dok kira-kira dok? Nah, kalau mimpi, kalau deep sleep biasanya nggak ingat. Ya, mimpi deep sleep itu nggak ingat kawan-kawan. Tapi kalau mimpi kita ingat, berarti nggak sampai menuju ke deep sleep. Nah, jadi kita masih melayang-layang. Pada saat rapid eye movement, ya Pak, kan kita tutup mata. Kemudian rapid eye movement, gerak-gerak ya. Mata terpejam tapi gerak-gerak. Di situ nanti akan fase menuju deep sleep, itu bayangan-bayangan kita kemarin, hari ini, itu masih terekam. Dan itulah nanti bisa cikal bakal lonjakan penyebab mimpi. Nah, dan itu masih tersadar, itu belum deep sleep. Kalau deep sleep, itu nggak ingat kawan-kawan. Ya, nggak ada mimpi, nggak ingat. Nah, tapi kalau misalnya fase mimpinya panjang, berarti deep sleep-nya kurang. Kalau deep sleep-nya kurang, regenerasinya nggak jalan. Nah, jadi gimana dok? Nah, sama. Biar nggak terbayang-bayang, makanya 2 jam sebelum tidur, gadget apa itu kalau bisa hilang, sehingga nggak terekam ya. Kemudian kondisi bagus, posisikan bantal ya, kemudian udah gelap sehingga sensor di mata, sensor di kulit itu nggak terekspos ya. Rapid eye movement-nya biar lebih singkat ya, karena kalau terang rapid eye movement-nya lebih lama, mimpinya lebih lama. Ya, gelap sehingga nanti latihan nafas, oksigen bagus, oksigen ke darah juga, ke otak juga bagus, nanti cepat deep sleep. Nah, ini apa? Regenerasi jalan. Kalau mimpi sudah dibahas tadi ya, jadi kualitasnya nggak maksimal. Gitu Tasya. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih dok, sebelum kita masuk ke peran nutrisi AFC untuk kualitas tidur ini, dokter mungkin bisa dibantu ulang secara singkat aja, mungkin cara bernapas dan latihan sebelum tidurnya. Setelah itu peranan dari produk AFC juga dok, dan takarannya. Oke, kawan-kawan ya, tadi sudah kita bahas ya, ada beberapa terapi di medis ya, salah satunya CPAP ya, tapi itu memerlukan biaya, memerlukan konsul ya. Nggak apa-apa itu, kalau kawan-kawan mau melakukan itu silakan ya, bagus. Ya, cuma ada take home message yang kawan-kawan bisa lakukan di rumah ya. Kita latih apa? Kita latih otot hidung ya, kita latih otot mulut, kita latih otot tenggorokan. Nah, otot hidung ya, kita nafas melalui hidung. Jadi sebelum tidur sama setelah bangun tidur pada saat pagi hari, lakukan 2 kali sehari ya. Tarik nafas dari hidung ya, ditarik selama 4 detik dari hidung ya, nggak perlu mulut, dari hidung. Kenapa? Di daerah kepala ada sinus, ada konka, yang itu nanti biar aerasinya keluar masuknya biar bagus ya, dari hidung keluar lewat hidung. Ingat ya, dari hidung keluar masuk dari hidung, keluar dari hidung. Tarik dari hidung 4 detik, ditahan 2 detik supaya apa? Rongga dadanya bagus sehingga jantung salah satunya bisa lebih oksigennya lebih banyak masuk ke jantung ya, ke otot jantung. Ditahan ya, tarik, ditahan 2 detik, kemudian hembuskan 5 detik sampai diperas sampai habis ya, paru-parunya sampai kayak dorong gitu ya, sampai habis ya. Itu lakukan sebelum tidur 20 kali ya, 20 kali. Nah, selanjutnya ya, tadi dibahas juga cuci hidung, kita skip aja ya. Nah, setelah latihan nafas tadi dari hidung, kita latih otot lidah. Ya, yang pertama lidah ya, catat ya kawan-kawan, lidah kita dorong ke langit-langit ya, ke palatum ya, ke atas. Nah, kayak ditekuk, kita dorong semaksimal mungkin sampai pangkal lidahnya itu terasa. Ya, terasa. Dorong ke depan, ke atas dan ke depan ya, sehingga pangkal lidahnya terasa. Ya, ditahan 15 detik. Kemudian lepaskan. Ya, ulangi 5 kali. Ya, ulangi 5 kali. Oke, setelah ke atas, ingat setelah ke atas lidahnya ke depan, ya, saling dijulurkan ya, dijulurkan ke depan sampai mentok ya. Fungsinya apa? Supaya kita ngelatih supaya lidah nggak terdorong ke belakang ya. Ngorok itu karena salah satunya dari lidah kedorong ke belakang. Nah, dilatih ke depan lidahnya. Oke.
15 detik ditahan, kemudian lepas. Ulangi 5 kali. Nah, oke. Selanjutnya, lidah ke kanan 15 detik ya. Semaksimal mungkin. Lidah ke kiri 15 detik ya. Sampai terasa pangkalnya, sampai terasa. Kalau pangkalnya nggak terasa, berarti biasa aja, nggak ada latihan. Ya. Sampai pangkalnya terasa. Ya. Ditahan 15 detik. Ya. Ke kanan, ke kiri. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, untuk latihan lidah ya. Keempat, kawan-kawan, latihan pronunciation A I U E O ya, sampai ulangi 30 kali. A I U E O, A I U E O ya, itu 30 kali. Nah, kemudian yang selanjutnya kita latihan ini apa, gigit sambil mingkem ya, tutup mulut sambil gigit. Nah, gerahamnya, nah gigit ditahan, nah supaya rahang ini kuat. Nah, ditahan 15 detik. Sedikit lepaskan ya, 15 detik. Diulang sampai 5 kali. Nah, yang terakhir tadi kayak kodok ya. Ya kata bikin, nah ini keluar nanti kayak rasanya tenggorokan terbuka. Nah, ya tahan 15 detik sambil nafas tuh nanti kayak buka ringan. Kawan-kawan pastikan ini nanti dicoba kayak di tenggorokan tuh kayak plong gitu ya, kayak plong. Nah, itu lakukan rutin sebelum tidur ya. Kemudian boleh ditambah setelah bangun tidur ya, supaya kuat ototnya. Dan alhamdulillah berdasarkan jurnal ada beberapa latihan ya, itu bisa mengurangi sampai 60-70% dengan latihan ini. Ya, ada beberapa modifikasi, tapi ada beberapa jurnal kalau kita latih pernafasan ini apa, otot-otot di daerah mulut dan tenggorokan bisa mengurangi ngorok bisa sampai 60-70%. Nah, oke ya. Nah, tetap semua fungsinya tidur deep sleep tadi. Kenapa? Dengan tidur baik, regenerasi jalan. Nah, fungsi AFC 1 ya, dengan meningkatkan sistem imun. Ingat, di mulut itu banyak kuman, bakteri dan sebagainya yang bisa bikin radang, kadang-kadang juga bisa membuat pembengkakan. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi pembesaran atau penyempitan saluran nafas. Nah, di situ juga bisa membantu ya, membantu mengurangi peradangan di daerah tenggorokan dengan sistem imunnya eksekusi. Ini kita kaitkan dengan mendengkur ya. Nah, kemudian pada saat mendengkur ingat ya, radikal bebasnya tinggi, dengan suba dinetralkan ya. Nah, kemudian sistem imun naik, darahnya bagus. Kemudian ingat utsukusi usus ya, dengan obesitas salah satu penyebab mendengkur ya, berat badan lebih, resistensi insulin dan sebagainya ya. Dengan mengkonsumsi utsukusi usus bersih ya, jadi resiko obesitas juga bisa berkurang. Nah, terus kemudian, nah ingat kombinasi subarasi utsukusi itu jelas meregenerasi, membantu kualitas tidur, membantu regenerasi supaya hasil akhirnya kecerdasan tubuh kita bisa pulih, bisa mengembalikan dari semua penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Karena sejatinya yang menyembuhkan itu adalah tubuh kita sendiri. Obat itu bagus, obat fungsinya mengontrol ya, fungsi mengontrol, memberi waktu kita, memberi waktu tubuh kita untuk mengembalikan diri. Nah, ya kalau stem cell-nya nggak ada, waktu mengembalikan diri itu nggak ada. Akhirnya apa? Konsumsi obat terus-menerus gitu. Dengan mengkonsumsi AFC, potensi untuk mengembalikan tubuh kita itu jauh lebih cepat. Akhirnya apa? Kita bisa mengurangi obat dari dokter. Akhirnya apa? Kecerdasan pulih lagi. Gitu, Tasya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, mungkin ini ada pertanyaan bonus kali ya nih dok. Boleh, ada yang nanya boleh, kalau sering ngelindur atau ngigo itu gimana dok? Mungkin boleh dijelasin singkat aja kali ya dok. Oke. Sering ngelindur, ngigo itu saraf simpatis, kemudian saraf-saraf itu masih terkontrol. Jadi deep sleep-nya itu sama lonjakan tekanan dari stresor di otak, memorinya itu sangat tinggi, sehingga apa? Akhirnya tidak masuk ke deep sleep ya, ngelindur. Jadi itu memang sama dengan latihan seperti ini, tarik nafas tadi ya, dengan 20 tadi tarik nafas, itu nanti aliran darah ke otak bagus ya, ada metabolisme yang berlebihan di sebelumnya, di apa namanya,
di aktivitas kita sebelum hari-hari sebelumnya itu bisa metabolisme bisa dikembalikan. Karena kenapa ngelindur itu biasanya tekanan otak itu tinggi banget ya, stresor tinggi banget ya, tekanan tinggi banget, walaupun tanpa disadari akhirnya terekam di basal ya, di limbik system, akhirnya apa, jadi ngelindur. Nah, jadi ngelindur itu di samping kualitas tidurnya nggak bagus, dan itu tanda-tanda otak itu stresnya tinggi ya, ke stresor di otak, metabolisme itu kenceng banget, itu perusak otak ya. Nah, orang ngelindur ya, jadi segera perbaiki juga. Nah, ngelindur sama sleep apnea itu dua masalah yang berbeda, cuma mekanismenya tuh mengganggu ke kualitas tidur. Akhirnya apa? Proses penyakit-penyakit yang di dalam tubuh kita nggak sembuh-sembuh juga gara-gara ngelindur. Itu Tasya. Oke, satu lagi dok, mohon maaf, kayaknya boleh dibantu sharing juga waktu terbaik untuk konsumsi AFC dan takaran kira-kira berapa dok? Oke, untuk ya, jadi gini kawan-kawan, saya tekankan ya, kita bagi 3 ya. Ada maintenance, penyakit ringan, sama pemulihan penyakit yang sedang dan berat. Nah, untuk maintenance kawan-kawan cukup 1 saset 1 hari. Apapun produknya, baik Subarasil, Suku, Sikari. Kita bahas dosisnya dulu ya. Nah, kemudian kalau sakit ringan ya, bisa ringan sedang ya itu bisa 2 kali ya 2 saset per hari per produk. Maksudnya apa? 2 saset Suba, 2 saset Utsu, 2 saset Hikari. Tergantung nanti kebutuhannya yang mana ya. Kalau sakit ringan sedang itu 2 saset ya per produk. Nah, kalau kondisi proses pemulihan ya, penyakit berat itu konsumsinya 3 sampai 6 saset per produk per hari. Nah, tergantung nanti kalau fase akut di rumah sakit bisa sampai 6 saset 1 produk ya. Kemudian mungkin maintenance-nya masih kondisi berat itu 3 saset ya. Yang paling itu ya. Nah, kalau 1 kali saya sarankan sebelum tidur. Kalau 2 kali sebelum tidur sama bangun tidur. Kalau 3 kali pagi, sore sama sebelum tidur. Nah, kalau 6 kali berarti 6 saset. Berarti 1 kali pemberian itu langsung 2 saset ya. Nah, per produk. Nah, itu ya. Dan insya Allah saya sudah membuktikannya, banyak yang sudah terbantu karena AFC mengembalikan kecerdasan ya, baik sistem imun, darah ya, kemudian stem cell ya, organ-organ di hati terutama ya, itu dikembalikan semua. Itu kawan-kawan. Kalau bahas paten fungsi boleh nanti kita bahas, kita bedah paten fungsi satu persatu boleh, karena sudah saya selama setahun ini memang membedah paten fungsi sedetail mungkin. Nah, dan sudah saya buktikan memang luar biasa AFC ini. Itu Tasya. Oke, terima kasih banyak dok. Buat teman-teman yang pertanyaan belum terjawab, mohon maaf. Mungkin di nextnya kita akan bahas tentang ini lagi, karena pasti masih banyak hal yang belum terbahas juga hari ini. Dan besok dokter